algoritma untuk setiap metodenya ya. Jadi kalau kemarin udah buat diagram sequence, nah sekarang minggu ini selain ada implementasi database, ada juga sudah mulai memikirkan metodenya apa saja ya, lalu Anda buat algoritmanya. Kemudian Anda implementasikan ini, kelas entitas itu diimplementasikan. Entitas ini apa ini kira-kira? Coba siapa yang tahu? Entitas ini sebenarnya apa tuh realnya kalau diimplementasikan? Saya beri poin, siapa yang tahu? Kelas entitas. Kelas entitas ini apa sih sebenarnya? Sekarang tanggal berapa ini? 1 November ya. Kelas entitas ini apa? Implementasikan kelas entitas. Siapa yang tahu? Nanti kita melakukan apa tuh ini? Implementasi itu sudah membuat ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada Mas Raja, Krista, Landung. Siapa yang tahu? Salah ya nggak apa-apa ya. Apa menurut bayangan Anda? Implementasikan ini. Kalau algoritmanya sudah jelas ya. Buat algoritma setiap metode Anda tahu. Misalnya ada metode cari mobil, metode pinjam mobil. Nah itu dibuat algoritmanya. Kalau ini implementasi kelas entitas, ini sebenarnya kita melakukan apa? Kita sebenarnya apa? Membuat tabel-tabel database ya. Kita tahu kelas entitas itu kan isinya tabel. Ya kan MVC ya. Entitas itu kan sebenarnya M itu ya model itu sebenarnya adalah tabel-tabel. Realnya adalah database. Jadi kita mengimplementasikan database-nya dan juga kelas view. Kelas view itu apa? GUI-nya ya, graphical user interface itu ada buat juga. Jadi kalau programmer itu kan ada programmer yang front end. Nah, itu dia ahlinya buat tampilan depan. Tapi ada programmer yang back end. Back end itu biasanya membuat query-query-nya ya, membuat database-nya seperti itu. Itu ceritanya seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini diuji nih ya. Nah, basis datanya diuji nih, maka tadi saya minta besok itu ada buat query-query ya. Basis datanya misalnya ada 5 tabel. Nah, coba diuji tuh. Query-query itu udah bisa keluar belum hasil query-nya, berhasil tidak. Nah, ini pengujian tiap unit ya. Ini diuji, ini juga diuji begitu ya. Jadi pengujiannya secara independen ya dikatakan. Pengujian kelas entitas dan kelas view secara independen. Jadi diuji sendiri-sendiri dulu. Jadi database-nya diuji sendiri dulu ya. Ada query-query sendiri. Lalu kelas view-nya juga diuji secara independen. Kira-kira tampilan seperti ini, kalau diklik button ini, nanti apa jalan tidak, seperti itu ya. Jadi masih secara independen. Itu ya, ini iterasi fase 1. Nah, itu dulu. Sekarang saya jelaskan contohnya ya, nanti sebelum masuk yang iterasi 2. Yang iterasi 1 ini, coba saya bukakan contoh ini. Sudah kelihatan belum ya, teman-teman? Sekarang ganti lagi ke ini, ke contoh sistem sewaan mobil. Sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, iya. Oke ya, ini kemarin kan use case-nya seperti ini ya. Saya pakai contoh yang sama supaya Anda bisa membandingkan ya. Jadi ada customer bisa mencari mobil, memesan mobil, dan lain-lain ya. Lalu adminnya itu eh, bisa ini ya, tambah mobil, tambah supir, mengedit data mobil, dan lain-lain. Nah, saya langsung ke sini ya. Kemarin kan tugas Anda ini, membuat diagram sequence. Diagram sequence itu sebenarnya kan desain ya. Desain untuk prosesnya ya. Nah, itu Anda gambarkan dalam diagram sequence ya. Misalnya mendaftar. Ini misalnya customer melakukan pendaftaran. Nah, daftar. Daftar itu seperti apa sih urutannya realnya ya, desainnya. Nah, Anda kan buat seperti ini ya. Saya rasa dalam kelompok ini sudah membuat semua ya, karena kemarin kan Anda tahunya minggu ini presentasi ya. Jadi ada baiknya juga ya kemarin tahunya ini presentasi. Biasanya kalau mahasiswa udah dapat deadline itu akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ini ya kan ini contohnya daftar. Daftar itu ternyata apa? Customer misalnya melakukan pendaftaran, interface-nya apa? Anda sudah langsung
beri nama, misalnya daftar.csp ini tampilan ya, program untuk tampilan. Ya. Jadi biasanya programmer yang front end yang ngerjakan ini ya. Lalu apa setelah itu? Nah, ada ini masuk ke ini program kan, daftar server itu benar-benar potongan program ya ini. Maka kita ini kan namanya controller ya. Nah, misalnya namanya do post. Nah, kalau sudah terus masukin data kan customer dan ini ya nama, email dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya bilang entitas lambangnya kan kotak ya atau M model. Ini adalah tabel ya. Tabel customer. Ini semua kan masuk di tabel customer seperti itu ya. Nah, kalau sudah berhasil masuk, nah maka akan tampil di halaman utama. Ini contoh ya untuk daftar, untuk login ya, logout dan seterusnya. Saya rasa dalam kelompok Anda sudah membuat ya. Ini mencari mobil misalnya seperti ini ya. Kalau mencari mobil kan ini ya harus login dulu misalnya. Lalu setelah itu eh, misalnya saja mencari ini ya, apa namanya? Mobil yang akan disewa. Tabelnya mana ini? Mencari mobil yang akan disewa. Tabel mobilnya nggak ada. Nah ini maka saya katakan ya, ini jangan dicontoh 100% ya, karena memang kadang-kala masih ada sedikit kesalahan ya. Harusnya ada tabel mobilnya ya. Ini kok tapi kok nggak kelihatan. Ini kan contohnya, oh ini baru loginnya ya, mencari mobil yang akan disewa. Ini login dulu, kemudian baru ini mencari, memesannya. Oke ya, seperti itu. Nah ini gambarannya ya, Anda buat seperti ini dulu. Nah kalau sudah, ini kan targetnya seminggu kemarin selesai ini ya, diagram sequence sudah selesai. Nah berikutnya ini, sekarang eh, kelas diagramnya atau kelas diagramnya itu secara fisikal kita bisa lengkapi dengan lebih real untuk implementasi ya, misalnya customer seperti ini, metode ininya apa saja ya, customer, staff, supir ya, persewaan, mereka keuangan, katakan. Ini kan berkaitan dengan kelas atau tabel ya, tabel yang mau kita buat nanti. Nah, selain itu, diagram sequence Anda itu Anda lengkapi dengan ini juga. Ini yang tampilannya GUI-nya itu. GUI-nya mau diberi nama apa? View-nya itu. Misalnya tampilan yang ada gambar mobil-mobil ya, Anda beri nama cars.csp misalnya. Tampilan untuk create account, untuk edit mobil ya, silakan dibuat. Nah, ini sebenarnya kan berkaitan dengan ini tadi diagram sequence yang Anda buat. Coba saya mungkin yang enak ini ya, apa yang pertama dulu aja yang mendaftar. Nah, ini misalnya ya. Ini diagram sequence untuk mendaftar ya. Jadi customer yang belum pernah jadi anggota dia akan mendaftar. Kalau kita lihat di sini, dia membutuhkan apa ini di sini? Ya. Nah, maka di sini juga harus dibuatkan itu daftar.csp. Gitu ya. Terus misalnya apa? Saya langsung kelihatan nih, login ya. Login. Jadi ini view-nya. Yang membutuhkan view interface dibuat di sini ya. View. Apa yang udah kelihatan nih misalnya interface itu login ya. Lalu ada lagi logout nih interface. Maka sini juga ada view ya. Uh, ya mungkin di bawah ya nih login, logout dan lain-lain. Jadi semua interface tampilan itu Anda buat sekaligus dengan nama programnya apa ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sedangkan yang atas ini, yang atas seperti customer, staff itu kan model. Nah, model itu kalau di diagram sequence itu menggambarkan yang kotak ini kan. Kotak ini tabel. Sebenarnya realnya itu database-nya ya. Misalnya di sini ada customer. Nah, realnya itu ini. Kalau kita lihat customer ada atributnya ini, nah metodenya apa saja ya. Itu.
Ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Misalnya ini ya, login itu ada pegawai, ada staff, ada customer. Nah, berarti ada customer, ada staff, ada pegawai misalnya. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kaitannya ya. Terus berikutnya lagi ya. Berikutnya lagi setelah view itu ada juga membuat controllernya. Nah, ini programnya sebenarnya ya. Programnya apa saja? Misalnya untuk mendaftar, untuk login, untuk logout misalnya ya. Macam-macam menghapus sewa, transaksi, booking, hapus mobil dan lain-lain. Nah, yang ini yang Anda buat di sini, ini sebenarnya kalau di mana sequence diagram itu yang controller ya, yang Anda gambarkan tulisannya controller. Misalnya ini, controller ya, ada persewaan, kemudian ada hapus sopir, nah ini ya, seperti itu controller ini ya. Ada login, ada logout. Jadi begitu kaitannya ya. Kalau minggu kemarin kan baru diagram sequence. Nah, sekarang minggu ini mulai Anda lanjutkan. Atau mungkin Anda kemarin udah buat juga ya dalam seminggu kemarin. Jadi semua controller itu Anda buat juga ya di sini. Jadi dibuat lengkap ya, baik interface-nya, tabelnya maupun controllernya. Controller sendiri ini sebenarnya programnya ya. Misalnya booking, servlet, ini untuk booking, misalnya untuk pencarian, login, logout, ya, hapus supir, misalnya dan lain-lain sebagainya ya. Update, booking, nah ini booking servlet misalnya. Itu kan ya ini ya, pemesan mobil. Apakah ada pertanyaan misalnya? Update mobil misalnya, hapus mobil, ini juga ada ya di sini. Update mobil itu yang ini misalnya. Hapus mobil misalnya yang bawa lagi, ini menghapus mobil ya, ini juga ada. Seperti itu ya teman-teman, dibuat semuanya. Kalau kemarin kan memang saya baru minta itunya diagram sequence. Nah, sekarang diagram sequence itu dilengkapi ya untuk construction, untuk persiapan coding, Anda lengkapi seperti ini. Nah, model atau tabel-tabel atau database dilengkapi, kemudian ini ya view-nya. Kalau desain GUI-nya kan udah punya. Nah, ini lebih ke ininya ya. Nama programnya nanti apa itu? Tampilan untuk mobil, misalnya untuk create account, untuk edit mobil, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ini controllernya silahkan dilengkapi. Nah, kalau sudah kita buat algoritmanya. Ini seperti yang dikatakan tadi ya, buatlah algoritma untuk setiap metode. Metodenya apa? Misalnya ada do post ya. Do post itu kalau Anda lihat di atas tadi, coba saya split sebentar. Itu kan ada pada pendaftaran. Pendaftaran anggota ya. Kalau dilihat pendaftaran anggota yang pertama tadi. Nah, ini ada do post ya kan, metode. Misalnya nama kelasnya daftar sublet ya, nama metodenya do post. Nah, algoritmanya apa? Anda sebutkan saja ya. Misalnya insert berupa data customer, kan nggak jauh beda dengan ini ya. Insert record ke database customer, lalu output pesan berhasil mendaftar. Ini algoritmanya kalau mau didetailkan lagi, baik ya. Ini saya rasa algoritmanya masih terlalu apa eh, singkat ya. Harusnya ada pengecekan ya. Setelah insert record ke database customer, nah nomor 3 akan dicek ini apakah data tersebut sudah pernah terdaftar. Jika sudah pernah, nah maka akan ada pesan bahwa customer sudah terdaftar. Kalau belum, nah maka akan ada pesan berhasil mendaftar. Kan bisa didetailkan lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Lalu contoh lain lagi misalnya login, itu seperti apa? Nah, login itu yang ini misalnya ya. Metodenya ada ini, misalnya untuk login ya. Untuk login server, ini kan. Nah, ini masih salah ketik nih, harusnya do get ini ya, keliru do post. Ini biasanya mahasiswa apa?
mungkin copy paste ya, copy paste tapi lupa diambil dari yang atas, tapi dia lupa. Harusnya kan metodenya do get ini, seperti itu. Nah, metodenya apa? Misalnya input username password, membaca username password. Nah, lalu cek apakah username dan password sudah pernah ada ya. Apakah sudah sama maksudnya ya. Jika sama, maka ambil primary key-nya, decision login, maka GUI-nya akan ditampilkan ya nama dan akun customer. Jika tidak, maka muncul username dan password salah dan masih berada di GUI login. Misalnya seperti itu ya. Dan ini logout dan seterusnya ya. Begitu. Silakan dibuat algoritma untuk setiap ini. Setiap potongan program ya, khususnya yang ini controller ya. Misalnya apa ini? Yang controller ya, bukannya interface, bukan yang lain. Itu misalnya ada edit account, ada edit persewaan, ada cari mobil, ada sewa dan lain-lain ya, gitu. Itu Anda buat algoritmanya supaya nanti kalau Anda buat program sudah ada ini pegangannya ya. Ini contohnya misalnya cari mobil, misalnya inputnya berdasar apa? Tanggal pinjam dan nama mobil ya. Lalu akan baca nih status mobil yang bernilai free, artinya yang tidak dipinjam ya pada database mobil. Jika status mobil tidak free, maka keluar pesan ini ya, mohon maaf mobil tidak tersedia. Tapi kalau tidak, nah akan menampilkan GUI pemesanan. Ini booking misalnya ya, input tanggal pinjam, nama mobil, database customer, sopirnya opsional misalnya. Lalu akan baca status mobil yang bernilai free ya pada database mobil. Lalu ambil primary key mobil, record paling atas misalnya, lalu update status mobil dan lain-lain ya, silakan dipikirkan ya bagaimana algoritmanya ya untuk ini potongan program ini ya, misalnya booking server. Terus pembayaran misalnya ya, silakan dibuat ya. Gitu ya. Coba saya kembali ke ini PPT tadi lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini kan contoh sekaligus penjelasan. Nah, kembali ke sini ya. Sudah kembali ke PPT, apakah kelihatan? Udah kelihatan belum teman-teman semua? Sudah, Bu. Udah, iya. Nah, begitu ya, kembali lagi ke sini ya. Cocok ya. Jadi Anda perbaiki itu berarti ada refinement, artinya itu dipertajam sampai ke desain fisikalnya. Itu namanya perbaikan. Bukan berarti memperbaiki diagram kelas yang masih salah, bukan ya. Artinya perbaikan itu refinement, memperhalus ya, mempertajam sampai ke desain fisikalnya tadi ya. Ada contohnya kan, misalnya Anda buat algoritmanya, terus setiap metodenya, algoritmanya seperti apa ya. Terutama yang controllernya itu ya, kelas controller. Kemudian Anda implementasikan ini ya, kelas entitas. Jadi saya minta dalam praktikum besok Anda membuat tabel-tabelnya ya. Tabel-tabelnya dulu. Lalu Anda isi datanya ya, 5 saja cukup. Lalu Anda query-query ya. Terus yang kelas view nanti mungkin bisa menyusul ya, implementasinya tidak minggu ini ya, yang ini dulu saja. Lalu Anda membuat skenario pengujian ya, dengan melakukan query itu sebenarnya Anda melakukan pengujian ya. Tabelnya sudah Anda buat misalnya ada 6. Nah, lalu Anda query menampilkan mobil yang mereknya ini. Ceritanya kan itu mau dipinjam si siapa? Customer. Menampilkan mobil misalnya dengan nama Toyota Kijang Innova misalnya muncul tidak. Nah, seperti itu. Lalu ada juga query yang relasi tabel agak banyak. Menampilkan customer A ini pada hari ini pinjam mobil apa. Itu kan berarti 3 tabel tuh. Tabel customer, ya, tabel mobil, tabel peminjaman. Nah, ada query muncul tidak? Kalau berhasil muncul ya sudah beres ya. Menampilkan pesanan mobil hari ini. Nah, macam-macam ya. Kalau tadi kan menampilkan customer-nya itu pesan apa ya. Lalu bisa Anda buat lagi. Mobil yang dipinjam hari ini itu mobil apa saja. Nah, itu kan kelihatan ya.
yang statusnya di booking misalnya. Mobil yang statusnya tidak di booking, apa saja. Macam-macam ya, silakan ada buat query-query yang nanti menjadi ini informasi ya, seperti itu. Anda bisa lihat kembali use case Anda ya. Use case-nya itu apa misalnya ya. Lalu kalau untuk insert, edit itu memang nggak usah dicoba ya, karena nanti bisa langsung dipraktekkan waktu buat program untuk insert. Sementara insertnya kita langsung insert ke database ya. Yang penting itu query-query-nya ya. Relasi 2 tabel, 3 tabel, mungkin 4 tabel, Anda uji semua ya. Ini ya pembuatan skenario pengujian. Kemudian tadi ya dikatakan pengujian secara independen, artinya sendiri-sendiri. Jadi kelas database, kelas entitas ya atau kelas database isinya tabel-tabel itu Anda uji sendiri. Jadi praktikum besok Selasa silakan dipraktekkan ya, diuji betulan. Seperti itu ya. Nanti kelas view-nya menyusul sambil Anda buat program ya. Buat program tampilan itu biasanya ya ini tidak seperti ini ya, membutuhkan harus benar-benar betul ya. Kalau basis datanya salah, ibaratnya kan itu jantung ya. Basis data adalah jantung dari sistem informasi ya. Dulu ketika kuliah kan dikatakan seperti itu. Itu bukan pendapat saya ya, karena saya mengajar basis data, bukan ya. Itu di dalam buku-buku kan dikatakan seperti itu ya. Database is a heart ya, is the heart of information system, jantungnya. Jadi kalau jantungnya itu tidak berfungsi dengan baik, maka sistem informasinya juga tidak akan berfungsi dengan baik ya. Apalagi kalau basis datanya salah total, ibaratnya basis jantungnya tidak berfungsi ya, bisa jadi apa? Ibaratnya orang ya. Kalau yang tidak berfungsi kaki atau tangan saja masih bisa hidup ya. Masih bisa hidup ya, meskipun mungkin stroke atau tidak sadar ya. Kalau yang tidak berfungsi jantung, nah maka akan mati ya, seperti itu. Jadi harus betul-betul ya di apa? Dibetulkan istilahnya. Kalau di ini bagaimana di pemrograman platform? Mungkin salah satu bisa cerita. Anda kan kasusnya sama ya, sama yang RPL. Itu Anda sekarang diminta apa? Apakah sudah buat tabel-tabel atau belum ya? Atau buat kelasnya atau bagaimana? Coba siapa volunteer yang mau cerita sedikit di pemrograman platform itu kemarin kan ada yang cerita buat apa bootstrap ya. Kalau data-datanya udah dibuat belum? Database-nya? Belum ya? Coba teman-teman kok pada diam semua? David mungkin mewakili teman-teman. Bagaimana Bu? Kayaknya kalau Heeh. platform belum bahas database deh Bu. Kalau nggak salah. Hmm. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti kita mulai dulu kan. Nanti kan berguna itu. Iya, nggak apa-apa. Kan nanti saling melengkapi. Berarti belum ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya cuma ingin tahu ya. Ingin tahu. Oke, oke. Terima kasih. Gitu ya, teman-teman. Jadi minggu ini itu mengerjakan ini ya. Implementasi ininya apa? Tabel-tabelnya. Terus Anda juga membuat algoritmanya. Kalau algoritmanya udah dibuat belum? Maksudnya ini tadi. Kan kemarin tugasnya itu saya minta membuat diagram sequence. Nah, Anda dalam kelompok, itu apakah Anda sudah membuat sampai, bentar saya tunjukkan ya, sampai ini atau kalau dalam kelompok bagaimana? Apakah Anda sudah membuat sampai sini atau baru diagram sequence? Ini sudah dibuat belum? Ya, ini sudah dibuat belum ya? Belum, Bu.
Belum, ya nggak apa-apa. belum buat jadikan Memang kan, tabel. Pokoknya iya, belum nih. nggak apa-apa. Memang targetnya kan ini dulu. Memang nggak apa-apa. Memang kan kemarin tuh targetnya ini, diagram sequence ini ya. Kalaupun hari ini presentasi ya ini. Saya pikir lagi nanti kelamaan ya. Oke, presentasinya digabung saja ya. Jadi minggu ini selain Anda create table-table itu, Anda mulai buat ini ya. Nah, ini di fixkan lagi. Kalau ini kan nanti jadi kelas ini. Sebenarnya kelas itu sama dengan tabel itu sama ya. Jadi Anda buat tabelnya dulu ya dalam besok Selasa ya. Tabel bisa customer, staff dan lain-lain ini Anda buat. Terus jangan lupa sekarang user interface-nya. Jadi ini yang saya katakan dikerjakan front end. Orang yang biasanya programmer tapi bikin tampilan-tampilan. Nah, ceritanya seperti itu ya. Ini dikerjakan juga. Tapi ini minggu depan saja ya, jangan minggu ini. Yang dikerjakan sekarang yang tabel-tabel dulu ya. Kita fokus ke sini dulu. Ke entitas ya, atau ke database atau ke model ya istilahnya. Dan nah kalau sudah sambil jalan itu Anda juga membuat ini ya. Jadi setelah Selasa selesai, besok Selasa kan buat tabel-tabel. Nah, kalau query-query sudah berhasil dengan baik, nah silakan Anda fokus ke sini juga buat algoritma. Karena minggu depan kan presentasi termasuk ininya ya, termasuk algoritma tiap metode. Jadi ya urutannya besok Selasa Anda buat tabel-tabel dulu, Anda query-query, terus setelah selesai Anda buat ininya, metode-metodenya. Kalau diagram sequence kan harapannya memang sudah selesai, karena rencananya kan kemarin saya katakan presentasinya sekarang, jadi harapannya ini sudah beres semua. Jadi ya teman-teman ya, jadi dalam minggu ini nanti dilengkapi ini view-nya, controllernya, dan algoritmanya. Nah ini penting algoritmanya satu persatu. Itu ya. Nah lalu kalau mau ini bisa juga Anda buat desain kelas view supaya lebih enak ya. Inputnya apa toh ya, outputnya apa, kondisinya apa, penggunanya siapa. Ini tambahan ya. Untuk login misalnya, untuk logout, untuk sign up, edit data akun, melihat data mobil ya, dan seterusnya ya, seperti itu. Coba dibuat seperti ini ya. Mencari mobil yang akan disewa ini misalnya. Inputnya apa? Bisa klik menu rent. Outputnya menampilkan form data pencarian. Kondisinya apa? Ini misalnya belum masuk dalam sistem. Ya, ini silakan bisa disesuaikan dengan sistem Anda ya. Penggunanya siapa saja yang bisa mencari mobil yang disewa. Kalau menghapus data supir misalnya, yang bisa menggunakan hanya staff saja. Caranya apa? Klik button hapus misalnya ya pada data supir yang akan dihapus. Outputnya menampilkan data supir yang tersisa, kondisinya sudah masuk dalam sistem. Gitu ya, nah silakan dilengkapi ya. Ini memesan misalnya. Kalau memesan inputnya apa? Klik menu rent misalnya. Menampilkan form pencarian mobil yang akan dipesan, dan seterusnya ya. Silakan Anda lengkapi lagi sesuai kasus Anda ya. Kalau desain ini kan sudah Anda buat ya. Ini contohnya ya disesuaikan dengan desain ya. Misalnya klik menu rent. Nah, memang di sini harusnya ada ini ya, klik menu rent, apa? Klik icon atau klik apa misalnya. Seperti itu ya. Gitu ya kira-kira ini sebelum coding. Oke, sekarang saya kembali ke PPT ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, iya, baik. Nah, itu adalah iterasi pertama ya, yang akan dikerjakan dalam seminggu, 2 minggu ini ya. Nah, berikutnya saya jelaskan sekalian ya. Kalau itu sudah berhasil, intinya iterasi pertama itu menguji secara independen ya, semuanya sendiri-sendiri diuji ya. Maka database-nya itu pun Anda masukkannya ya, Anda masukkan insert langsung ke tabel yang langsung nembak database-nya ya. Ini.
diuji secara independen. Nah, kalau iterasi kedua, ini bedanya apa? Itu Anda sudah menguji, sudah gabungan semuanya ya. Jadi baik kelas controllernya itu kan programnya ya, kelas view itu tampilannya, maupun database-nya. Itu Anda uji secara kronologi ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menguji tahap ini, itu Anda menginputkan datanya tidak nembak database-nya ya, tapi Anda inputkan dari mana? Form ya, form pendaftaran. Nah, customer Anda uji benar-benar masukkan. Customer A masukkan data. Diuji benar-benar lewat apa? Tampilan user interface yang Anda buat. Kemudian dicek masuk nggak itu ke database-nya, ya kan? Terus Anda run, keluar nggak output-nya. Seperti itu ya, ini. Itu iterasi kedua ya, seperti itu caranya. Jadi besok kalau Anda bekerja di warehouse atau Anda membuat sistem informasi ya seperti itu. Ini kan ada sekedar latihan ya. Tapi besok juga seperti itu ya. Jadi jangan langsung mencoba iterasi tahap 2 ya. Nanti kalau ada kekeliruan, ada error, nah ini akan lama merombaknya ya. Jadi ibaratnya ini tadi ya, saya katakan, kalau di sini kan kita masih marketnya tadi ya. Kalau rumah itu rumah yang kecil. Nah, kalau di sini kan ibaratnya sudah rumah yang jadi ini kita coba ini. Kalau Anda tidak menguji di sini langsung ke sini, ya ibaratnya rumah sudah jadi, ternyata garasinya kurang besar. Wah, lah ini kan repot. Harus bongkar lagi, makan waktu, biaya lama, tenaga, makan waktu, biaya tenaga yang lebih banyak ya. Itu kalau ibaratnya rumah, wah ini ya harus bongkar-bongkar kembali temboknya, ya bayar tukang lagi, nah kan terlalu lama. Itu ilustrasinya ya. Jadi memang harus melalui iterasi satu ya. Nah kalau ini kan diharapkan database sudah betul, apa-apa sudah betul, kalaupun ada kesalahan hanya dikit-dikit ya. Tidak mungkin sampai memperbesar garasi misalnya. Tapi mungkin apa garasinya kok belum ada kuncinya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi hanya yang minor-minor saja ya. Kemudian ada buat pengujian berbasis use case kalau yang iterasi kedua ya. Basis use case saya tunjukkan ini karena ini kan sudah gabungan ya. Tidak lagi diuji per independen tadi. Nah, use case-nya ini misalnya ya. Semua use case itu diuji misalnya mencari mobil, mendaftar, dan lain-lain. Nah, ini diuji nih ya. Misalnya mencari mobil atau mendaftar ya. Mendaftar diuji betul. Customer A mendaftar. Lah itu customer mencari mobil ya. Coba dia mencari mobil, bisa enggak? Terus dia memesan. Coba diuji begitu, memesan ya. Tapi sudah dalam satu sistem ya. Jadi benar-benar menginputkannya dari user interface. Gitu ya. Jadi diuji tiap skenario use case. Oke, kalau sudah saya kembali lagi ke PPT ya. Sekarang PPT-nya kelihatan nih ya. Sudah kelihatan PPT? Nunggu. Iya. Nah, itu ya. Jadi Anda uji berbasis use case. Nah, iterasi kedua ini pengujiannya dikatakan pengujian terintegrasi ya. Jadi satu sistem menyeluruh. Kalau yang iterasi satu tadi independen sendiri-sendiri ya. Jadi database-nya sendiri, programnya sendiri. Nah, kalau ini menyeluruh. Jadi pengujian kelas model, kelas view, maupun kelas kontrol untuk setiap use case. Nah, ini disebut black box testing ya. Jadi kalau besok Anda bekerja, mungkin Anda masih jadi staf baru, mungkin manajer IT-nya atau manajer proyeknya bilang, diuji ya black box testing. Nah, itu Anda sudah tahu. Black box itu maksudnya apa? Kita menguji sistem keseluruhan. Tapi belum melibatkan user ya, gitu ya. Jadi Anda yang menguji sendiri ini ya, pura-pura sebagai customer. Masukkan customer baru, namanya A, masukkan. Nah, lalu masukkan mobil baru, mobilnya X misalnya. Nah, kalau sudah coba diuji. Customer
A itu akan pinjam mobil X tadi. Nah, diuji ya. Bisa tidak? Nah, kalau bisa berarti udah beres. Kemudian nanti pembayaran, diuji lagi pembayarannya. Gitu ya. Ini namanya pengujian terintegrasi. Jadi semua use case diuji ya, termasuk juga menghapus mobil, menghapus customer, dan lain-lain. Itu ya. Nah, kalau sudah, ini sekarang tips dari saya kalau ini ya, berdasar pengalaman saya. Kalau yang ini tadi kan memang dari buku ini ya. Nah, kalau tips dari saya begini. Yang Anda kerjakan bersama dalam kelompok, itu pertama membuat database ya, ada create table-table yang diperlukan, misalnya ada 6 tabel yang Anda buat. Bisa dikerjakan bersama-sama ini ya. Lalu isi dengan data sampel ya, tiap tabel sekitar 5 record saja. Anda isi langsung ke database-nya itu, tidak usah menunggu tampilannya jadi ya. Ini kan masih uji independen, iterasi 1. Anda insert saja, ingat pelajaran bahasa query ya. Pelajaran bahasa query dulu bisa dilihat tuh modul keberapa tuh ya. Modul 10 apa 11 itu. Insert data value apa-apa ya ke tabel customer, ke tabel mobil. Dilihat kembali caranya ya kalau lupa ya. Nggak usah banyak-banyak, masing-masing 5 saja ya, customer-nya 5, mobilnya 5. Lalu Anda buat juga transaksi peminjamannya, mungkin nggak usah 5, transaksi peminjamannya 3 saja ya. Customer A pinjam mobil X misalnya, customer B pinjam mobil Y, begitu ya. Terus Anda query ini ya, buat query untuk searching ya, juga untuk insert, untuk update, untuk delete, maupun untuk laporan. Sesuai output sistem informasi milik Anda ya. Misalnya Anda buat query, cari mobil, cari supir, bisa enggak? Lalu buat query, menampilkan peminjaman, tadi yang saya katakan ya. Customer A meminjam mobil X pada hari ini, atau memesan gitu ya. Memesan. Terus pembayarannya bagaimana? Ada query juga. Gitu ya, ada buat query sebanyak-banyaknya. Ada bisa list itu, outputnya apa ya. Macam-macam tuh, kalau di list mungkin bisa ada 25 baris ya. Ada list, lalu Anda query, seperti laporan bahasa query itu kan, ada soalnya, tampilkan bla 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 bla. Nah, nanti hasil query-nya ada screenshot juga ditampilkan. Kalau ada error juga ada screenshot juga ya. Ada tampilkan sehingga nanti baik asisten maupun saya bisa ikut mencermati. Juga tabel-tabelnya semua apa saja ada screenshot ya, supaya nanti kalau ada error-error kami masih bisa membantu ya. Begitu ya. Jadi ini mata kuliah bahasa query terpakai di sini ya. Kalau lupa ya dilihat kembali modulnya, itu kan masih ada ya modul bahasa query. Nah, kalau ada error di sini ya, misalnya ternyata kok nggak bisa keluar query-nya. Nah, Anda cek kembali, apakah relasi tabelnya itu sudah benar ya, tadi saya katakan. Bisa jadi harusnya many to many ya, tapi Anda keliru one to many. Customer meminjam mobil, nah ada buat one to many ya, karena Anda berpikir apa? Satu customer bisa pinjam banyak mobil kan, mobil A, mobil B. Tapi mobil itu nggak bisa dipinjam customer yang lain, karena Anda mikirnya hanya transaksinya hanya hari itu, jam itu. Tapi kenyataannya mobil A dan B itu kan boleh dipinjam customer yang lain ya. Customer X, customer Y boleh aja pinjam. Asal apa? Tanggalnya beda, jamnya beda kan? Berarti many itu many. Nah, mungkin keliru ya dalam kelompok. Kalau keliru, nah maka bisa diubah tabelnya menjadi many to many. Kalau kemarin itu ketika presentasi UTS sebenarnya sudah kami beri masukan ya kalau masih ada yang keliru itu. Mudah-mudahan sudah nggak ada, tapi siapa tahu masih ada yang kelewatan ya. Itu ya, kalau masih ada yang keliru, Anda perbaiki ER-nya, Anda perbaiki relasi tabelnya. Kalau bingung bisa tanya asisten dan juga saya ya, begitu ya. Ini dikerjakan bersama-sama, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, Anda buat koneksi ke database. Nah, ini yang diajarkan di platform. Diajarkan ya bagaimana membuat koneksi ke database-nya. Itu akan diajarkan. Nah, kemudian Anda buat juga implementasi ini ya. Buat program untuk tampilan GUI-nya. Nah, ini diajarkan di platform juga ya. Bagaimana membuat apa homepage-nya, ya macam-macam ini di pemrograman platform ya. Nah, desainnya disepakati dulu ya.
Anda dan kelompok sepakati warnanya, fontnya, tata letak, layout, sesuai desain yang sudah disepakati dalam kelompok. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah ini baru bisa dipecahin ya, tiap anggota ya. Nah, kalau ini saran saya dibagi ya, kalau enggak nanti waktunya enggak cukup. Misalnya membuat algoritma ya untuk setiap diagram sequence, itu Anda bagi saja. Misalnya Anda timnya 4 kan, nah dibagi saja. Si A membuat algoritma yang apa. Nah, sekaligus nanti yang membuat diagram ini, yang membuat algoritmanya ini juga nanti akan membuat programnya itu akan lebih enak. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini juga dilakukan pengujian tiap unit ya. Setelah Anda membuat ini, misalnya Anda kebagian untuk masuk data ya, masukkan data mobil, insert, edit, delete. Nah, itu misalnya bagian Anda, bagian mahasiswa A misalnya. Nah, kalau sudah ya diuji juga ya. Mahasiswa B mungkin kebagian master data untuk customer, mahasiswa C untuk transaksinya misalnya ya. Seperti itu ya. Ini bisa dikerjakan per anggota ya supaya apa? Hemat waktu ya. Nah, kalau sudah selesai, nah ini bersama kembali ya. Setelah masing-masing dibagi, coba saya tunjukkan. Yang dibagi itu kan yang ini. Coba saya besarkan ya. Yang dibagi itu yang ini ya. Saya sudah kembali ke use case, kelihatankah? Coba teman-teman semua. Kelihatan, Bu. Kelihatan, iya. Nah, ini kan bisa dibagi nih. Use case-nya ini ya. Misalnya sekelompok ada berapa 4 orang ya. Ya, nanti silakan dibagi ya. Ini saya ambil kasar aja. Misalnya ini mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D misalnya. Ya, ini agak kurang merata karena ini banyak-banyak ya. Ini hanya sampel misalnya ya. A, mahasiswa A, B, C, D misalnya. Nah, nanti ketika membuat ini, membuat algoritmanya ini bisa dibagi misalnya. Sudah langsung dibagi saja. Jadi yang bertugas mengerjakan use case itu, dia yang membuat algoritmanya. Ini dibagi saja ya. Dibagi tiap mahasiswa juga nanti ketika coding ya mahasiswa itu. Nah, hanya saja setelah selesai, maka bisa bertemu kembali ya, masing-masing demo program misalnya ya. Misalnya saya kebagian membuat ini, saya misalnya ya, ini misalnya mulai ini, masukkan mobil ya, lihat mobil, edit mobil, hapus mobil, misalnya saya kebagian ini kan. Lalu kalau saya sudah membuat algoritmanya, lalu saya share. Teman yang lain menanggapi juga ya. Kurang apa misalnya ya. Terus teman yang lain lagi misalnya ke bagian ini. Masukkan data supir, lihat, edit misalnya ya. Seperti itu. Lalu kurangnya apa? Kan teman lain juga bisa melihat ya. Misalnya pada tambah mobil. Nah, tambah mobil itu belum ada pengecekan ya. Apakah data itu sudah ada? Nah, kan bisa direvisi ya. Dalam contoh ini malah nggak ada ditambah mobilnya ya. Iya, ini kelewatan ya harusnya ada. Artinya lihat mobil, edit mobil, hapus mobil. Tapi tambah mobil malah belum ada. Nah ini contoh ya. Contoh kalau laporan ini juga belum 100% benar ya. Maka saya beri pesan kan kemarin belum 100% benar. Jadi jangan dicontoh 100%. Harusnya ada tambah mobil secara flat ya. Nah lalu di sini kan ada gimana algoritmanya. Gitu ya teman-teman semua. Tipsnya seperti itu ya. Terus saya kembali ke PPT. Ini PPT-nya sudah kelihatan kembali kan? Mana tadi itu? Oh, sini ya. Nah, udah kelihatan ya PPT saya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Kembali ke sini ya. Ini tadi mana tadi? Nah, ini ya. Oke, sampai sini tadi. Jadi silakan dibagi. Besok kalau Anda bekerja di warehouse itu juga seperti itu ya, sama. Jadi nanti ada yang dibagi,
ada yang dikerjakan bersama, dan nanti masing-masing saling sharing ya, saling diskusi, nggak bisa kerja sendiri-sendiri ya. Contohnya yang transaksi tuh, transaksi pinjam mobil kan membutuhkan customer, membutuhkan mobil, nah membutuhkan data itu ya. Oke, nah kalau sudah berikutnya lagi ini dikerjakan bersama lagi, Anda ini ya menggabungkan ini semua modul-modul program, interface, dan database digabung jadi satu. Ini namanya implementasi kelas controller dan penggabungan kelas view, controller, dan entitas. Jadi penggabungan semua modul menjadi satu ya. Jadi yang dikerjakan mahasiswa A, B, C, D itu digabungkan. Lalu ada buat skenario pengujian yang berbasis use case tadi ya. Misalnya mulai dari pendaftaran customer, mencari mobil, memesan mobil, dan lain-lainnya. Lalu ada uji nih ya. Ada uji yang tadi saya katakan black box testing ya. Atau sering dikenal sebagai alpha test. Alpha test itu Anda menguji sistem keseluruhan. Tapi yang menguji siapa? Si pengembangnya, sistem analis dan programmernya. Jadi menguji dari pengembangnya ya, secara internal, diuji sendiri dulu ya, sebelum diuji dengan customer. Itu namanya black box testing ya, atau alpha test. Jadi Anda benar-benar ya simulasi ya, seperti kalau sistem itu sudah akan dipakai ya. Ya mulai seperti use case itu ya, mulai dari login, mulai mendaftar customer-nya, lalu sebelumnya kan adminnya udah nambah dulu ya data mobilnya, seperti itu, udah ditambahkan, data sopir udah dimasukkan, kemudian diuji peminjaman, customer A pinjam mobil X misalnya ya, silakan diuji. Pembayarannya bagaimana, jalan tidak, nah seperti itu ya, semuanya diuji. Nah kalau udah ya berarti dianggap sudah selesai ya. Lalu terakhir tinggal melakukan beta test. Beta test itu pengujian terhadap pengguna ya. Pengguna sistem yang ini tahap akhir ya, yang memesan sistem Anda. Jadi semua penggunanya diajak itu ya. Kalau di perusahaan ya misalnya ada direkturnya, manajernya, stafnya, adminnya, customernya, suppliernya, semua diajak menguji ya. Kalau Anda membangun sistem secara real seperti itu. Nah ini namanya beta test. Nah kalau untuk RPS, tapi kalau Anda skripsi, Anda harus sampai nomor 13. Kalau Anda skripsi ya, misalnya Anda membangun ya suatu sistem, nanti harus diuji ini kepada penggunanya. Ya pakai sampel beberapa. Kalau di RPL nanti waktunya nggak cukup ya kalau sampai ke sini. Jadi sebagai ilmu ya ini diberikan semuanya. Tapi kalau Anda sempat, misalnya saja penggunanya itu kebetulan keluarga Anda, ya nggak apa-apa. Diuji sekalian untuk latihan ya. Diuji ke penggunanya ya. Lalu customer-nya ya bisa diuji ke orang lain ya. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Recording stopped.